wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deca Yani dari kelas 22 MA3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis etik dan CSR untuk bisnis. Etik atau etika dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau watak. Nah, etika juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kebiasaan atau cara bergaul. Nah, di sini perilaku yang baik atau etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik. Nah, dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang. Moralitas atau moral adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin mos atau mor, yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moralitas dilandasi oleh nilai tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Di sini definisi bisnis etik atau etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan semua norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis juga tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Ini sejarah etika bisnis, yaitu etika bisnis telah diterapkan oleh negara-negara Eropa sejak munculnya pemikiran kapitalisme. Landasan pemikiran ini datang dari pemikiran agama, khususnya doktrin gereja. Pada masa kemunculan kapitalisme sedang berlaku beberapa kegiatan untuk membuat suku bunga pada uang pinjaman. Prinsip-prinsip etika di sini itu yaitu prinsip keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebersamaan, dan kebenaran. Ada 3 pendekatan dasar dalam etika bisnis. Yang pertama itu utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Nah, yang kedua individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu justice approach. Pada pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan secara perorangan ataupun secara kelompok. Hai, perkenalkan, nama saya Dwi Haryati dari kelas 22 MA3. CSR. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan. Seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di dalam perusahaan tersebut. Aktivitas CSR yang pertama membangun sumber daya manusia, yang kedua memperkuat perekonomian, yang ketiga menilai sesuai sosial, yang keempat mendorong good governance, yang kelima melindungi lingkungan. Program CSR. Kloter 2005 menyebutkan beberapa program CSR. Yang pertama, cause promotion. Dalam cause promotion, perusahaan berusaha meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Yang kedua, cause relate marketing. Dalam cause relate marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, corporate social marketing. Dalam corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat dalam suatu isu tertentu. 4. Corporate philanthropy. Dalam corporate philanthropy mungkin merupakan bentuk corporate social response yang paling tua. Corporate philanthropy ini dilakukan perusahaan dengan memberikan kontribusi atau sumbangan secara langsung dalam bentuk dana,
jasa, atau alat dari pihak yang membutuhkan, baik itu lembaga, perorangan maupun kelompok tertentu. Dan yang terakhir, community volunteering. Dalam hal ini adalah bentuk CSR dalam perusahaan mendorong atau mengajak karyawan untuk ikut terlibat dalam program CSR yang sedang dijalankan dengan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Keuntungan melakukan program CSR. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Yang kedua, layak mendapatkan social license to operate. Yang ketiga, meredukasi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melibatkan akses sumber daya. Yang kelima, membentang akses menuju market. Yang keenam, mereduksi biaya. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian mengenai CSR dan etika bisnis dapat disimpulkan sebagai berikut. Program CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang baru. Dengan adanya undang-undang ini, industri dan korporasi wajib untuk melakukannya. Artinya, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab ekonomi dan hukum atau pemegang saham, tetapi juga tanggung jawab kepada pihak lain dalam menjalankan bisnisnya. Ide yang mendasari CSR sering dianggap sebagai inti dari etika kewajiban bisnis perusahaan disampingkan tugas ekonomi dan hukum adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.